Anda sendiri melihat atau dari Gakeslab begitu ya, melihat bahwa sebetulnya untuk sampai dengan saat ini implementasi awal dari program cek kesehatan dini atau screening ini seperti apa, Pak? Ya, kita seperti ketahui juga bahwa sejak tanggal 21 Januari 2025 bahwa Kemenkes sudah mengeluarkan petunjuk teknis pemeriksaan kesehatan gratis hari ulang tahun yang mana juknis ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah pusat dan daerah. Fasilitas kesehatan, laboratorium kesehatan, organisasi profesi, serta pihak-pihak terkait lainnya dapat melakukan persiapan penyusunan strategi komunikasi dan pemeriksaan sampai dengan pemantauan dan laporan hasil pemeriksaan kesehatan gratis hari ulang tahun. Saat ini kami melihat sudah baik dari segi juknisnya, di mana sudah dibagi-bagi targetnya, bayi usia 2 hari, balita, usia sekolah, dewasa, dan lansia. Juknis ini sudah dikoordinasikan dengan baik sehingga ke puskesmas sudah bagus koordinasinya. Demikian. Baik, lalu Anda sendiri melihat Pak terkait dengan program ini, tantangan-tantangan apa saja yang dihadapi atau ke depannya ini mungkin saja terjadi dan seperti apa artinya upaya-upaya agar tantangan ini ke depannya bisa diselesaikan dengan baik? Ya, kita tahu bahwa program ini sangat masif dan besar. Sehingga seharusnya pemerintah sudah memikirkan program ini dengan matang, dengan target pasien yang sangat besar tersebar. Ini tentu menjadi tantangan utama. Dalam penyediaan alat kesehatan sudah pasti terdapat di stok produk yang saat ini terdapat di pabrikan atau di gudang distributor. Hal ini harus dipikirkan baik-baik karena program ini diimplementasikan dengan cepat sehingga pabrikan atau distributor pasti akan dipacu untuk dapat memproduksi dan mendistribusikan stok-stoknya alat kesehatan sesuai fokusnya. Kita tahu bahwa juknis pemeriksaan gratis hari ulang tahun didapat informasi bahwa unit pemberi layanan tidak hanya di puskesmas namun sampai ke puskesmas pembantu, pustu, dan bahkan posyandu. Saat ini kurang lebih jumlah puskesmas plus minus 7.000 unit. Dan posyandu tersebar lebih dari 300.000 unit di seluruh Indonesia. Bisa kita bayangkan bila itu kita ada di, tadi kan kita berbicara wilayah percobaan di DKI. Tapi kalau kita semangat dari Pak Presiden sampai dengan ke wilayah-wilayah terpencil, semuanya harus dibagi rata, tidak hanya di pusat. Sampai ke pegunungan Enaro Tali di Papua, kita juga ada kepulauan-kepulauan kecil, tentu sangat sulit untuk bisa kita buatkan kalau kita tidak mempunyai rencana strategis yang baik dan benar. Oleh karena itu kita harapkan waktu yang tepat serta jumlah memenuhi kaidah-kaidah cara distribusi alat kesehatan yang baik. Karena kalau vaksin tersebut tidak disimpan dengan baik, waktu kadaluarsanya pun juga akan tidak baik. Demikian. Baik, tapi kalau kita berbicara mengenai penyediaan alat kesehatan itu sendiri ya Pak ya, sejauh ini sebetulnya apakah memang sudah benar-benar siap? Jika artinya program ini kan tadi Anda menyampaikan bahwa sebetulnya untuk saat ini mungkin di Pulau Jawa ya untuk percobaannya, tapi diharapkan untuk bisa menjangkau daerah-daerah terpencil di Indonesia. Nah, Anda melihatnya apakah kita ini sebetulnya untuk saat ini sudah siap, tapi apakah masih terus harus didorong lagi terkait dengan penyediaan dari alat kesehatannya? Untuk alat kesehatan tentu pemerintah di sini oleh Kemenkes sudah berupaya untuk memberikan alat-alat tersebut kepada puskesmas dan juga sudah terbagi-bagi, tetapi tentunya belum semua dapat memiliki alat-alat yang diharapkan. Oleh karena itu kita harapkan program ini tidak hanya dalam waktu pendek tetapi harus dalam waktu panjang dan perencanaannya juga harus jelas kepada kami semuanya agar para perusahaan alat kesehatannya pun juga dapat memenuhi apa yang diminta oleh pemerintah agar juga distribusi alat-alat kesehatan di luar daerah Pulau Jawa juga dapat dibagi dengan baik. Baik, tapi sejauh ini dari Gakeslab atau dari industri alat kesehatan apakah memang sudah benar-benar diajak berdiskusi terkait untuk pelaksanaan program ini bisa berjalan sesuai dengan target yang direncanakan? Ya, terus terang kami belum pernah diajak duduk bareng bersama Kemenkes dan itulah yang kami harapkan kalau bisa kami di sini mempunyai anggota 1.600 perusahaan, hampir 300 pabrikan yang kami harapkan bisa diberikan terutama di sini dari Pak Sekjen dari Kemenkes untuk kami di sini dapat memproduksi sesuai apa kebutuhan dari pemerintah dan juga tentunya kami diberikan peluang
yang mana sudah produksi dalam negeri jauh lebih besar daripada impor. Agar kita mempunyai kualitas produk bila dibeli tentu R&D-nya akan lebih baik dan hasilnya mutu-mutu alat kita di kemudian hari tidak kalah jauh daripada luar negeri. Baik, tapi kalau berbicara dari sisi industri begitu ya, kapasitas produksi dan juga distribusi alat kesehatan untuk saat ini apakah sudah cukup mumpuni untuk bisa menjalankan program yang memang dijalankan oleh pemerintah? Tadi kan Anda menyampaikan bahwa sebetulnya sampai dengan saat ini memang belum ada diskusi begitu ya terkait dengan berapa banyak alat kesehatan yang harus disediakan, akan berapa puskesmas begitu yang sebetulnya harus segera menyediakan alat kesehatan terkait dengan upaya untuk cek kesehatan dini ini. Seperti apa? Karena kami mempunyai anggota yang punya pabrikan itu 200 sampai 300 pabrik. Kami apapun yang diminta pemerintah asalkan jelas programnya, kami bisa langsung memproduksi sesuai kebutuhan dari pemerintah. Yang kami tidak dapatkan dari pemerintah adalah kejelasan berapa besar, berapa banyak, dan waktunya. Tentu kalau jumlahnya besar tapi waktunya sangat pendek, bagaimana mungkin kami memproduksi? Karena kita kan harus membeli bahan baku dan juga ketersediaan bahan baku dari dalam negeri pun, dari Kemenperin kami pun juga sudah meminta agar kita dapat didukung penuh, agar kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan di dalam negeri, terutama di sini adalah Kemenkes. Baik, tapi kalau berbicara mengenai alat kesehatan yang diproduksi di dalam negeri untuk saat ini, apakah boleh dikatakan secara kualitas atau secara kuantitas ini mampu bersaing dengan produk-produk alat kesehatan yang diproduksi dari luar negeri misalnya? Kalau kualitas kami di sini Kemenkes itu sangat ketat sekali, sangat amat ketat dalam menjaga kualitas-kualitas barang yang akan didistribusikan. Karena itu kita harus memiliki juga sertifikasi CPAKB, cara produksi alat kesehatan yang baik, di mana pemerintah di sini selalu melihat dan juga selalu menguji coba kepada pihak ketiga. Bila sudah mendapatkan lulus tes, baru kita boleh mendistribusikannya. Mengenai kualitas kami dengan luar negeri, tidak akan kalah mengenai kualitasnya ya. Tapi kalau mengenai harga, kami tidak akan pernah bisa menang. Karena kalau harga, kami di sini hanya katakan memproduksi hanya 1.000 unit. Sedangkan di luar negeri sana mereka untuk dunia 100.000 unit. Tidak mungkin kita 1.000 unit bisa menang dari 100.000 unit. Oleh karena itu kami memohon kepada pemerintah untuk memacu kegiatan daripada perusahaan dalam negeri supaya tidak ada kelangkaan seperti kita waktu kemarin COVID, bencana kemarin, kita bisa diberi peluang oleh Kemenkes, belilah produksi dalam negeri yang sudah kita produksi dalam negeri. Karena